Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul guna kita sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita makin di bulan yang mulia, bulan Nabi, makin bulan Rajab, yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dengan hadisnya di saat dia berkhutbah. Dia mengatakan, inna zamana qad istadara ka hayati yaumi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya waktu itu berputar. Waktu niki berputar, tanggal seki muter, tanggal seki balik, seki Muharram muter, seki Muharram balik, terus muter, ya. Dan putaran seperti itu sejak diciptakannya langit dan bumi. Kenapa pada muter? Waktu. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, kata beliau. Beliau mengatakan as-sanah, dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang suci. 4 bulan yang suci.
Salatu mutawaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian nanti ada bulan Rajab, itu Rajab Mudhar, Rajab yang berada antara Jumada dengan Sya'ban. Berarti 4 bulan haram. Mana yang 4 niki? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, kemudian Rajab. Makin kita berada di bulan Nabi, bulan Rajab, berarti kita berada di bulan suci, bulan yang mulia. Nah, di bulan yang mulia niki Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jadi di bulan yang 4 ini Allah berfirman, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian zolimi diri kalian di 4 bulan itu. Ndak pe sakitin diri pe le 4 bulan nino, ngena. Ndak sakitin diri le 4 bulan. Nabi kan ada sakitin diri dende maksiat. Yang kak maksiat niki nyakitin diri ini. Be contohna maksiat. Be contohna maksiat ini. Hah? Be contoh maksiat. Gibah, gibah nyakitin diri. Ya, Nabi ada contoh maksiat. Riba nyakitin diri. Tetu ke nyakitin diri riba itu. Tetu miskin semakin miskin nyakitin diri. Terus susah itu sini. Munara dengan becelana kena tebang cengok doang, berari itu. Ya nara nanti apa nana kelakson tet wah nanti berari itu. Nyakitin diri. Nah, intinya semua maksiat itu nyakiti diri. Allah mengatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ndak bisa sakitin diri pilih 4 bulan itu. Termasuk bulan Rajab. Pertanyaannya, apakah maksiat itu dilarang hanya di 4 bulan ini? Sehingga di bulan yang lain kanggo teu maksiat kan oke? Tentu tidak. Ya, ulama kita mengatakan ini maksudnya berbuat dosa di 4 bulan ini, berbuat maksiat di 4 bulan ini dosanya lebih besar dari bermaksiat di selain 4 bulan ini. Kenapa demikian? Karena ini bulan suci. Bulan Nabi niki bulan suci. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan sebagaimana kita berbuat maksiat di tanah suci lebih besar dosanya daripada berbuat maksiat di luar tanah suci, maka demikian pula berbuat maksiat di waktu suci lebih besar dosanya daripada bermaksiat di luar waktu suci. Berbuat maksiat nengke di tanah suci, be tanah suci Mekah Madinah. Tono berbuat maksiat. Le Mekah tono nginum khamar misalkan. Pada kedosana dengan nginum khamar le tanah betian. Beda. Kenapa? Karena dia melakukannya di tempat suci, di tanah suci. Maka demikian pula
berbuat maksiat di waktu suci, di bulan suci, dosanya lebih besar daripada demikian pula berbuat maksiat di bulan suci, di waktu suci lebih besar daripada di luar bulan suci. Ya. Dalilnya, diantara dalilnya kata beliau firman Allah Subhanahu wa taala, ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Allah berfirman, wahai istri-istri Nabi. Siapa yang dipanggil ini? Istri-istri Nabi. Wahai istri-istri Nabi, jikalau kalian melakukan kemaksiatan, maka dosanya akan dilipat gandakan 2 kali lipat. Dalam arti dosanya tidak sama seperti dosa ibu-ibu yang lain. Kalau dosa itu dilakukan oleh istri-istri Nabi, dosanya lebih besar. Pada jenis maksiat, maka dosanya lebih belik kalau dilakukan oleh istri-istri Nabi. Berarti ini apa sebab dia lebih besar dosanya ini? Karena yang melakukannya adalah orang yang mulia. Orang yang mulia mun berdosa, mun nggawe maksiat lebih belik dosanya daripada kalau maksiat itu dilakukan oleh orang yang tidak mulia. Angka EP ini kiai-kiai EP ini mun EP nggawe dosa lebih belik dosa sampai daripada yang bukan kiai-kiai. Kan kiai dang EP ini deh. Nang kajenan kau nyonya. Ya, tuh kan pe masih ngemot ngana dengan apa ngana ngobe jemaah sunnah masih luwih ngemot kan. Jemaah sunnah jadi dalil lumayan repot. Kan pe masih ngebang ngana jemaah sunnah masih luwih ngebang. Jemaah sunnah jadi dalil pe. Makanya orang yang dia itu mulia mau nggawe dosa lebih belik dosanya daripada yang tidak mulia. Demikian pula mengerjakan dosa di waktu mulia lebih besar dosanya daripada di luar waktu mulia. Demikian pula melakukan maksiat di tempat mulia lebih besar dosanya dibanding melakukan maksiat di luar tempat mulia. Dari telu ini dosa itu bisa dilipat gandakan tergantung orang yang melakukannya, tempat melakukannya, atau waktu melakukannya. Ya, nah kita ini berada di waktu yang mulia, yaitu di bulan Rajab, bulan suci. Allah khusus mengatakan di bulan ini, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Tidak ada zalimin diri di bulan ini. Kenapa? Karena dosanya akan dilipat ganda. Kemudian dari ayat ini juga ulama kita mengatakan, maka demikian pula dengan ibadah. Ibadah di bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan itu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ngaji, baca Quran dan lain sebagainya. Ya, itu pahalanya dilipat gandakan di bulan-bulan suci. Lagu ndak tengang ibadah-ibadah baru ndak. Amalang siwahara Karena tidak ada ibadah khusus di bulan Rajab, tidak ada. Dia narak puasa khusus, dia narak salat khusus, dia narak. Ya, dia bulan ini hanya bulan suci, bulan mulia, maka pahala ibadah kita di sana dilipat gandakan. Dan ditekankan di sana jangan bermaksiat. Ya, angka bagus gati mulai bulan ini tobat ini masih ngebang, jarak-jarak ngebang.
tamat wah ke. Nabi kena ngebang kan ya. Ya, ngebang maksudnya minjem uang di bank. Mungkin ada yang belum paham ini dibilang ngebang azan. Ih, kan kamu dosa azan kan apa kan? Ngebang maksudnya minjem uang secara riba di bank. Nah, si uang ngebang segera tamat, segera nekamat kah, sehingga selesai tuntas dia masalah pinjaman itu. Intinya di bulan niki sila kita hindari maksiat, ya, dan perbanyak silahkan ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan niki kita lakukan dia lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian kita mendapatkan banyak kebaikan di bulan niki insyaallah. Rahimani wa rahimakumullah. Makin tengah lanjutan insyaallah membaca kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, fikih ringkas, di mana pada malam ini kita masih berada di kitab At-Taharah, kitab bersuci, dan kita akan baca bab yang ketiga, yaitu bab fi qada'il hajati wa adabiha. Bab tentang kada hajat, tentang Nabi kada hajat. Ini kada hajat ini bahasa Arab ini, bahasa bongkot kada hajat pengen dah. Buang hajat. Ke buang hajat gitu aja. Bersepi. Kesedih. Sedih kan bagus nah. Ya bersedih ya nih kan? Kesedihan. Kada hajat. Kemudian adab-adabnya subhanallah. Agama teniki lengkap selaku kondisi ajar nih. Sampai kada hajat, ngomel pun kada hajat ajar nih. Ngone markas kita bahas masalah tidur. Bagaimana tidur itu ternyata ajar nih si agama teh dah ngomel pun tertindo. Di malam Rebo kemarin kita bahas masalah pakaian, ngomel pun bekelembi ajar nih. Angka agama teh niki lengkap wah masya Allah. Sekarang kita melajarinya doang, terus amalkan dia. Oleh saat tengah malangnya, niatkan kita mengamalkannya untuk menerapkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketemu pahalanya. Ini kan kada hajat, hal biasa semua manusia melakukannya ini. Berpakaian, tidur, lagu arak dengan si tindo mendatangkan pahala. Arak dengan si tindo sekedar nulakang balung. Ya, nah itu ndak sekedar nulakang balung, mari tindo mendatangkan pahala. Bagaimana caranya? Dengan melakukannya sesuai dengan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arak kele antara sindik na tindo. Nena arak selaku anda tindo ini. Karing ngombe cara kita mau beti dengan tindo no. Ndak beti tuku dan terosang ini beti pahala dah. Bagaimana cara supaya di saat makan kita dapat pahala, di saat minum kita dapat pahala, berpakaian, ya tidur dan lain sebagainya. Akin luwi beti no. Ya, nah di sini sekarang kada hajat ada adab-adabnya diajar kita. Kemarin sudah kita baca di antara ada pertama masalah al-istinja wal istijmar. Ya, dan bahwasanya salah satu dari dua ini bisa kita pilih. Bau te istijmar atau bau te istinja. Biaran istijmar menggunakan benda keras. Ya, batu, bata. Masih orang adu batu ini, pedas atau ranting gitu apa? Menegakkan tisu kadun tenu, tisu kadun tenu aja. Ya, maka ini sudah bisa mungkin tisu. Ya, dan salah satu bisa dipilih, imma istijmar atau istinja. Sudah kita bahas kemarin. Kemudian masalah
menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau di tempat terbuka nggak boleh hadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi kalau tempat tertutup boleh. Cuman sebaiknya dihindari walaupun di tempat tertutup. Kemudian kita baca kemarin apa yang harus kita lakukan saat masuk ke kamar kecil. Bengkah terubin, ini kan tono yang kah terubin ini. Saat masuk ke kamar kecil, sudah habis itu atau akan kita baca itu? Belum dibaca. Bengkah terubin ibu saya. Enam kejadian. Aku membikin. Tapi baca ulang kalau ternyata sudah baca ulang. Di sini dikatakan yusannu lidakhilil khala qaulu bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Disunnahkan bagi yang masuk WC untuk membaca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baca bismillah dulu, baru kemudian baca ini Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Wa indal intihai wal khuruj ghufranaka. Dan di saat dia akan keluar, setelah dia keluar ini, dia membaca ghufranaka. Di mana dia baca? Di luar. Jadi akan masuk dan setelah keluar. Wa taqdimu rijlihil yusra 'inda ad-dukhul wal yumna 'inda al-khuruj. Di saat dia masuk, dia dahulukan kaki kiri. Di saat dia keluar, dia dahulukan kaki kanan. Agama ini luar biasa ini. Dan ini kan berdua itu WC ini. Betul WC itu tono nih, ya tono tahu WC itu. Pas tegintama naik kiri dulu. Lalu sebelum melangkahkan kaki kiri, apa kita baca? Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setelah selesai buka pintu, keluar kaki kanan. Setelah di luar baru kita baca ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Ngendeng maaf itu tipe Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan insyaallah hafal nggih. Masyaallah, kerang kita temu WC soal ini akeh temu pahala no mara baru. Deke sia-sia. Mbok kena bu saya apa lebih? Coba. Mutatama apa kita baca? Wal khaba'is wal khaba'is bukan go wal goba'is ini na go wal khaba'is. Oh darah gigi darah ngantak ya angin subul belos selapuan kan. Nah, pas keluar baca ghufranaka. Metik setan iblis ya. Ya. Itu tentunya di sini dituliskan di situ ya bahwasanya di antara hikmahnya wa Allah. Jadi di saat dia baca doa itu maka syaitan tidak bisa melihat auratnya. Luar biasa Abu Sayyaf nih, metik ke setan dong. Dia tentunya memetik ya sehingga tidak terlihat auratnya oleh syaitan. Masya Allah. Baik. Apa lagi ya Abu Sayyaf mah? Lagu kho dia nego ya. Kho. Ya barang si bakoyak no. Kho. Nah khobaith. Iya, masya Allah. Kemarin lancerang di Bali ya. Ndak nengkobais, ya khobais, taib. Kemudian
wa alla yakshifa auratahu hatta yadnu minal ardi. Ya, dikatakan di sini jangan sampai dia mengangkat pakaiannya sampai dia rendah dari tanah. Pas ngetokol loh baru ngangkat, dah sambil butang buka. Ya, jelas ya Bapak-bapak. Setelah di bawah baru kemudian dia buka celananya atau dia angkat sarungnya. Ya, apa rana? Nyincing. Ningkes kayak pada ke. Ningkes maksudnya, ningkes. Setelah nali bawa. Wa idza kana fil fadha yustahabbu lahul ib'ad wal istitar hatta la yura. Amun di tempat terbuka diistihbabkan baginya untuk menjauh supaya tidak terlihat. Di padang pasir misal kan ndara lolot kayu kono nyebuk. Ya, maka jauh tono supaya dia tidak terlihat. Menara WC kan tambah WC selesai wah kita ketemu. Aku nengke dia terbuka ini. Atau padang pasir sang jauh lalu pantai misal kan ternyata pantai nu. Ya, maka hendaklah dia menjauh sampai dia tidak terlihat. Kamu menjauh lalu bilin teka anakmu hilang, ke anakmu bareh ngempe kan. Bekah pihak WC sementara kan. Ya, tutup yang ngadu apa rada, ngadu kereng kayak apa kan, sitar. Ya. Intinya di saat dia melakukan itu jangan sampai badannya terlihat. Wa adillatu dzalika kulluhu hadis Jabir, dan dalil untuk hal tersebut hadis Jabir. Jabir mengatakan kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraz hatta yataghayyaba fala yura. Jabir bercerita, kami pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jikalau beliau ingin kada hajat, beliau menjauh sampai beliau tidak terlihat. No, bapak-bapak tidak terlihat. Ya, lagu nengke le mall, le bandara, le embeng, piang ini tetap kada hajat untuk berjamaah kada hajat. Membutang saling liung, ya, maka jangan di sana. Lihat beberapa masjid tendah nganu kita tiap berjamaah ya. Ini nganu ke telaga kudik nganu turun toko berjamaahnya bereten. La ilaha illallah. Nah, ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau kada hajat menyendiri jauh dia sampai tidak terlihat. Besi ngono angkun WC neli masjid bener kondisi yang tulang sekat-sekat ngono. Ya, tulang sekat sehingga di saat dia kada hajat dia tidak terlihat. Kemudian wa haditsu Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al khala an yaqula bismillah. Ini dalil untuk Abu Sayyab ngone ini. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, penutup antara dirinya ya dengan jin supaya auratnya tidak terlihat di saat dia masuk WC yaitu dengan mengatakan bismillah. Begitu kita mengatakan bismillah, dia begita setan. Dia bikin kita itu. Ya, di saat kita membaca bismillah. Lebali nengano indah para jamaah. Kata mabali, tidak lupa baca bismillah. Ya, agar syaitan dikna milu tama. Ya, di saat makan baca bismillah, akhirnya milu begibung syaitan. Ya, suami istri juga baca bismillah, akhirnya milu syaitan. Jelas nih para jamaah, intinya dengan menyebut nama Allah apa ngempeng onek setan metik setan langsung.
Baik, kemudian hadis Anas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini dalil-dalil yang tadi itu dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jikalau beliau masuk ke dalam WC, beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dari syaitan laki dan syaitan perempuan. Dan Aisyah menceritakan beliau kalau keluar dari WC beliau membaca ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Karena ngendeng maaf Nabi sallallahu alaihi wasallam saat keluar WC, karena minta ampunan, ampunilah aku ya Allah. Ngeuneuh di saat tersebut dengan WC. Dikatakan karena beliau itu setiap detik hidup beliau selalu berzikir. Selalu Nabi berzikir. Begitu temaning WC dia nabu berzikir. Dia nabu berzikir. Angka begitu subul dengan WC tono ngendeng maaf tipa Allah. Beliau selalu berzikir dalam segala kondisi beliau. Ya, dalam segala kondisinya beliau berzikir. Dan ini sekaligus sebagai dalil bahwasanya kanggo teu berzikir daka teu berhadas. Kanggo teu berzikir daka teu berhadas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau selalu berzikir dalam segala kondisi beliau. Kemudian hadis dari Ibnu Umar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-hajah la yarfa'u thawbahu hatta yadnu minal ardi. Abdullah bin Umar mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengangkat jubahnya di saat kada hajat melainkan setelah beliau duduk di atas bumi itu. Wah, tokol baru nangkat ya. Baru ningkes yang kata bro. Ya, baru ningkes setelah tokol. Ya, ningkes sambil membutang. Nah, ini dalil-dalil dari yang disebutkan tadi, ya, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pas teme ara bacana, pas sugul ara bacana, pas teme naik kiri dulu, pas sugul naik kanan dulu. Ya, kemudian beliau tidaklah duduk melainkan setelah tidaklah beliau mengangkat pakaiannya melainkan setelah beliau duduk di tempat kada hajatnya. Masalah keempat, ma yahrumu fi'luhu ala man arada qada al-hajah. Hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan bagi orang yang akan kada hajat. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Dikatakan di sini yahrumul baulu fil ma'ir raqid, haram kada hajat di air yang tergenang. Air tergenang, air ngoneng. Ngoneng bahasa tene? Air ngoneng ya tak kanggo. Ya. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda annahu naha 'anil bauli fil ma'ir raqid. Beliau melarang kita kada hajat di air yang tergenang. Ya, ambil contoh tergenang. Telaga nabi ada, ember nabi ada. Arah misalkan apa rana bekas hujan lekok ngono. Liku arah leliku. Dia sih kalau mama no liko no, ini liko, ini, liko, ya arah air tu tiba-tiba tono nggak boleh, ya intinya ndak kada hajat le air si ngonang, ya nah balik dalam WC ternyata arah air ngonang didik tono, ya tapi ndaklah dibuang langsung ke pembuangannya, jelas niki. Ember pada handing pengen ndak. Kemudian wala yumsik dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul, dan tidak boleh memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Berarti dengan tangan kiri, kecuali mau polong mau kiri baru.
Ya, wala yastanji biha, tidak boleh dia beristinja dengan tangan kanan. Yang kanggo bebasuh adalah ngadu kanan, harus dengan tangan kiri. Dan ini semuanya haram ini. Haram dia kencing di air yang tergenang, haram dia pegang kemaluannya dengan tangan kanan, haram pula beristinja dengan tangan kanan. Mana agama teniki ke? Sebagaimana diharamkan makan dengan tangan kiri. Sehingga ini untuk makan, ini untuk bebasuh. Mun dengan kafir aja ini makan, ini bebasuh dah ya. Dia dengan oke, bebas. Dengan Islam diatur nih hidupnya. Ya, ini untuk yang kotor-kotor, ini untuk yang bersih-bersih, sehingga sehat mereka. Ini berdasarkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Idza bala ahadukum fala ya'khudhanna dzakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jikalau kencing salah seorang dari kalian, maka jangan dia pegang kemaluannya dengan tangan kanan, jangan pula dia bersuci dengan tangan kanan." Berarti dengan tangan apa? Tangan kiri. Jelas niki? Alhamdulillah. Wa yahrumu alaihi al-baul aw al-gha'itu fi at-tariq aw fi adh-dhilli aw fi al-hada'iq al-'ammah aw tahta syajaratin muthmiratin aw mawaridil miyah. Dan diharamkan kada hajat atau kencing di jalanan lerurung. Haraknya dengan menek lerurung. Akan perlu saling badak ini. Balak ini lerurung au fil dhilli atau leto dan bersembau. Ya, to dengan tokol-tokol suntono tok neleka. Jauh nah tene wah ngana-ngana. Ini haram, tidak boleh. Au fil hadaiqil 'ammah atau di kebun-kebun umum. Apalagi rapat ini TNGR nih. Di tempat orang kumpul-kumpul suruh-suruh tono tok neleka. Hati-hati. Ya, au tahta syajaratin muthmiratin, tidak boleh pula di bawah pohon yang berbuah. Karena bare dengan segin bau buah nano. Sengitan nih bare nano. Ya, enggak boleh di pohon yang berbuah. Au mawaridil miyah. Yang kelima, tidak boleh di dekat sumber air. Sumber air. Apa bahasa katanya sumber air? Mualan, entah itu buang air besar ataupun buang air kecil. Di 5 tempat tadi dilarang, di jalan, di tempat berteduh, di kebun umum, di bawah pohon yang berbuah, dan di sumber air. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul mala'in ats-tsalatsah." Takutlah kalian kepada 3 orang terlaknat. Dalam hati ndak pejangan jari telu manusia si terlaknat. Siapa itu yang 3 itu? Al-barazu fil mawarid wa qari'atit tariq wa dhilli. Yaitu orang yang kada hajat di sumber air atau di jalan atau di tempat berteduh. Jangan teleka tiba-tiba ya ilat. Muntah ilat apa ngata kan sumpah dengan si. Dia dengan oke. Nah, ini laknat apa isi dengan ya, sehingga akhirnya dia terlaknat. Wali hadits Abu Hurairah, dalam hadis Abu Hurairah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul la'anain." Qalu wa man la'anan ya Rasulullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah menjadi 2 orang yang terlaknat. Sahabat mengatakan, siapa 2 orang terlaknat itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan, alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Yaitu orang yang menyendiri. Apa ngamping mana kada hajatna? Nyepi apa? Bersedih. Mirip lah dia takhalla. Jadi mesa-mesa, bersedih mesa-mesa. Ya, orang yang menyendiri, sembunyi, ya, di jalannya orang. Tapi karena sembunyi
Orang yang kada hajat di jalan atau yang kada hajat di adzil, di tempat berteduh. Itu dikatakan oleh beliau sebagai orang yang dilaknat. Kama yahrumu alaihi qiraatul Qur'an wa yahrumu alaihi al-istijmal birrawth awil 'azmu aw bil ta'am al-muhtaram. Jadi tadi yang diharam-haramkan itu 5 hal tadi. Kada hajat di mana? Jalan, terus tempat berteduh, terus kebun umum, terus pohon berbuah, 5 sumber air. Kemudian diharamkan juga membaca Al-Quran di dalam kamar WC. Ya, wa yahrumu alaihi al-istijmal birrawth. Ya, au al-'azam au bit ta'am, dan diharamkan pula beristijmar dengan kotoran hewan. Ambil contoh kotoran hewan, kotoran bimbi misalkan keras ini, ya, ndak garai keras, aduh keras ini, ngene tau na ini, tain bimbi ini lagu keras, meh ieu teh gaduh, ngene nggak bisa, nggak boleh pakai itu. Bahkan haram menggunakan itu. Diharamkan beristijmar dengan kotoran hewan, awil 'azmu, tidak boleh pula dengan tulang. Au bi ta'amal muhtaram, tidak boleh pula dengan makanan yang terhormat. Makanan ndak bareh apa rana makan makanan. Donat, masa donat atau ambon dia jangan. Punti misalnya jangan. Ya, tapi pakai benda-benda kayak tisu, daun-daun dan lain sebagainya, atau kayu atau batu. Ya. Li hadithi Jabir radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatamassah bi admin aw bi ba'rin. Ya. Di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk dilarang kita cebok, ya, dengan tulang. Wa yahrumu qada'ul hajah baina quburil muslimin. Enggak boleh pula kada hajat antara 2 kubur. Di kubur diganggu bapak-bapak. Ya. Harap kena di kubur ada kada hajat ini. Ini an. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ubali awasatul quburi qadaitu hajati aw wasatat tariq aw wasatas suq. Aku tidak peduli apakah kada hajat itu di tengah kubur atau di tengah pasar. Pedene ino ngana. Kada hajat di tengah kubur, pada marak kada hajat di tengah peken. Mumbiang pun dengan kada hajat di tengah peken. Ini sorakin ya. Mengenal kurang lebih sorakin, teplentong, tapi macam-macam seluit dengan mantu ya. Mengenal dari kubur kan? Ya, dengan si kada hajat di kubur, marak angkun kada hajat le tengah peken. Dalam arti keharamannya. Sebagaimana haram kada hajat di tengah peken, maka demikian pula haram kada hajat di tengah kubur. Jelas niki? Baik, itu hal-hal yang diharamkan tadi. Ya, apa saja tadi diharamkan? Pertama, diharamkan kencing di air yang tergenang. Kemudian kedua, memegang kemaluan dengan tangan kanan, kemudian beristinja dengan tangan kanan, kemudian kencing di atau buang air besar di jalan atau di tempat berteduh atau di kebun umum atau di bawah pohon yang berbuah atau di sumber air. Kemudian apa lagi? Diharamkan baca Al-Quran, diharamkan istijmar dengan kotoran hewan, apa juga tulang, apa juga makanan yang dihormati. Kemudian diharamkan kada hajat di tengah kubur. Terakhir kali sekali ini lagu jam muni nih di ngombe-ngombe kita telawan jam ini
Nah, dada bareh dimun itu pada si jambar. Baik. Masalah terakhir yang kelima, ma yukrahu fi'luhu lil mutakhalli. Apa yang dimakruhkan. Nah, makruh hukumnya untuk dilakukan bagi orang yang kada hajat. Dikatakan di sini yukrahu halu qada'il hajah istiqbalu mahbir rih bila hail. Dimakruhkan di saat kada hajat ya menghadap ke sumber angin. Apa sumber angin nih? Menghadap ke tiupan angin. Ngelawan angin kah? Ya. Kalau kada hajat di tempat yang tanpa dinding, jangan kada hajat melawan angin. Li'alla yartaddal baulu ilai, supaya jangan nanti kencing itu kembali kepada badannya. Dan matikan iya. Ya, jadi dak ngelawan angin, lagu biar ning angin no tono aning apa rane mengikuti arah angin tono andang. Lalu aning anginnya lalu tandang ndak terlawan ya. Bareh seret tiup itu kan bareh repot. Ya tulakan kita. Wa yukrahul kalam, dan dimakruhkan berbicara. Enggak berbicara. Bapak-bapak bersiul ya kan, bepeok ya. Enggak boleh bersuara. Ya, arahnya bepeok. Yes, belui ya. Enggak boleh bersuara di saat kada hajat. Dua sudah itu ya. Ya. Kemudian yang ketiga, ini kita baca inti-intinya. Yang ketiga, yukrahu an yabula fi syaqqin. Enggak boleh dia kada hajat atau kencing ke lubang, longkak, loang-loang ngono. Ya. Kenapa demikian? Disebutkan dalam sebuah hadis karena di sana itu adalah termasuk rumahnya jin di sana. Rumah saudara kita dari jin. Nara loang ngono, dini tonan yang pengacer. Ya, kada hajat jangan. Bisa jadi juga ular disugul bareng. Repot itu, seret kena ular sugul kan. Tapi kena sayap loncat bareng ular. Ya, atau sangkala jengking atau sang apa kan. Ya, jadi intinya jangan ke lubang. Kalau di tempat biarana padang pasir atau apa, sudah di pasir itu langsung yang tidak ada lubang. Jelas niki. Kemudian wa yukrahu an yadkhulal khala'a bi syai'in fihi dzikrullah illa li hajah. Tidak boleh pula dia masuk ke dalam WC membawa tulisan yang bertuliskan nama Allah, kecuali kalau butuh. Ya, di mushaf misalkan atau buku catatan kajian jumpa dalam WC ini dimakruhkan. Taruh di luar baru masuk. Kecuali kalau butuh. Misalkan marangone buku kajian satu-satunya lagu mau tertuluk di luar bareh kena air hujan misal atau apa. Atau sambit si dengan bareh sehingga ibu hilang ilmu. Ada kemungkinan seperti itu bekah jauh ya. Tapi kalau tidak ada kemungkinan akan hilang, tidak ada kemungkinan akan apa, berarti tidak ada hajat, tuluk di luar. Baru kemudian kita masuk ke dalam WC. Ya. Ini sebagaimana Nabi SAW, beliau kalau masuk ke dalam WC, beliau buka cincinnya. Ya, kenapa dibuka cincinnya? Karena di cincinnya itu tertulis Muhammad Rasulullah, karena tulisannya di cincin beliau. Makanya beliau kalau masuk WC dibuka cincinnya, ditaruh baru kemudian masuk ke dalam WC. Nah, ini hal-hal yang dimakruhkan. Ya, pertama membawa sesuatu yang ada nama Allah masuk ke dalam WC, kemudian kencing atau kada hajat ke lubang. Ya, kemudian kada hajat menghadap ke arah angin,
Demikian pula berbicara di saat kada hajat. Ini dia ya yang wajib dilakukan, yang haram dilakukan, ya, dan yang sunnah dilakukan, dan terakhir tadi yang makruh untuk dilakukan di saat kita kada hajat. Mudah-mudahan jelas, munara sindeman jelas, bu teketuanang bareh setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila. Be muazin tine. Sila. Astaghfirullah. Allahu akbar. La haula Allahumma shalli ala Allahumma rabb hadhihi. Milu ngaji Pak Yuna. Sila mana dia menjelas. Dulu kah saya. Naita bersuci terus lagu ita gawe maksiat. Lagu di luar gadai. Lagu di luar gadai. Di luar pikiran. Kita bersuci, tapi kita melakukan maksiat di luar pikiran. Apa kan ini? Terus. Ya, pertanyaannya gawe maksiat di luar Rajab haram. Rajab atau Muharram, terus riba atau tidak riba, terus mohon penjelasan. Mah di depan jari pertanyaan, mohon penjelasan gitu. Kita bersuci, maksudnya mana bulan suci gitu ya. Bulan suci, terus kita melakukan maksiat riba, ngombe yang kuna. Tentunya dosa riba di bulan suci itu lebih besar daripada dosa riba di luar bulan suci.
Kan ini beli sire beli karena Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Tak zalimin diri pilih bulan nino. Ya, angkuna singgawe maksiat li bulan nino berarti dia melanggar kesucian bulan Rajab itu. Ya, dosanya malik ini. Memang di dalam Al-Quran dikatakan man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Saya gawe sakit dosa maka dek negin terhukum melainkan hukuman sakit dosa. Sakit dosa gawe na bersakit hukuman. Lakukan ke ini negara usun beli jadi dosa na kumbe na dosa no beli ini di bulan suci ini karena arah dosa lain malik. Dosa apa ini? Dosa melanggar kesucian bulan Rajab. Demikian pula bulan suci yang lain, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Yang pernah beli dosa na tono karena dia melanggar kesuciannya. Bagaimana dengan si berdosa di tanah suci Mekah, tanah suci Madinah? Karena berumbuh malik dosa, kena rasa sakit dosa, karena berumbuh malik karena dia melanggar kesucian tempat. Ini dosa malik melanggar kesucian tempat. Ini juga demikian. Ampun seri beli dosa karena melanggar kesucian waktu. Jelas ibu saya? Jelas, alhamdulillah. Masih ibu saya? Lanjut, masya Allah. Jadi Terbaca tama WC. Bismillah. Nah, Allah. Ya. Khubuthi Minal kubut wal wal khaba'ith. Nah, terus ghufranaka, terus Aliar kia setan aliar kayak gitu. takutangna kita wada baca nih. Iya. Takutangna kita. Ya, jadi begitu kita baca itu tertutuplah antara kita dengan syaitan sehingga tidak dilihat lagi aurat kita. Ya, kan aurat ini sesuatu yang memalukan untuk dilihat. Ya, nah nengke arak tanu syaitan yang dia bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat dia. Jangan-jangan cecomok ke WC itu kan? Ya, siapa tahu dia cecomok, dia duduk dalam WC. Begitu kita baca doa ini, dia nggak bisa lihat. Dia nabung kita itu dengan kita baca zikir tadi. Jelasin ibu saya. Jadi akhirnya kita EP baca zikir ini. Ya baca ya lantar dang kamu lupa itu mun dia baca ya ngombe begitane pengen jadi kererean pe bare astaga bu sayap nerere itu dorwana ya jadi kererean jarina ya itu memang hal yang disunnahkan para jemaah mun baca ya mau ita pahala mun dia baca ya dia temu dosa lagu rugi itu kan terugi. Pun ditemu pahala rugi itu. Ya, nangka mun ya apa mau raskin 10 kilo rugi apa dek? 10 kilo dia apa mau rugi itu bersual itu kadang-kadang. Ini pahala dia mau ini merugi gati itu. Ya, oleh karenanya kita berusaha. Tidak karena mustahab berusaha mengamalkannya. Ya, dah masih sunnah ini bau tertinggalan sampai kalau jangan. Mari berusaha mengamalkannya karena munde rugi. Jelas nggih? Alhamdulillah. Kita berusaha dan efeknya munde terbaca ya pantune itu berusaha. Ya, wallahu taala a'lam. Sila masih ada selain Mbe ya. Nah. Di memumbe. Jadi tamu WC. Kan WC rasa kayak balai ini tamu itu WC buang air kecil, buang air besar, mandi, terus wudu.
Ngombe hukum, dia ngombe kanggo. Ya, dan baca bismillah di luar tadi itu. Pas tengenang bismillah ino sebagai bismillah tamu WC plus niatan endah ino sebagai bismillah untuk wudu. Ya, ino jadi bismillah tu untuk wudu. Bareh begitu sugul dengan WC, ghufranaka, terus baca doa wudu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Begitu kita baca ini le luar WC. Pas pertama baca bismillah, pas sugul baru baca doa setelah wudu. Jelas ya? Alhamdulillah. Wallahu taala a'lam. Intinya dalam WC dan arah zikir. Tidak baca bismillah, tidak baca doa sebelum setelah wudu juga jangan dibaca di dalam WC. Jelas nggih? Alhamdulillah. Sila masyarakat. Ibu-ibu, jelas ibu-ibu? Alhamdulillah. Mau tekek namanya nganti, no tekek nanti nyuri itu bacaan sholat terus. Alhamdulillah. Baya wahrwana niki ibu-ibu yang bisa kita sampaikan bapak-bapak. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya yang minta maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu taala ala wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.